Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 2 tentang kebersamaan dalam keberagaman, muatan pelajaran PPKN. Sudah siap untuk belajar? Perhatikan Bu Guru ya. Kerjasama dalam keragaman. Ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan kerjasama? Oke, kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Jadi, kerjasama itu dilakukan 2 orang atau lebih. Nah, kerjasama harus dilakukan dengan kompak dan penuh semangat. Supaya apa? Supaya tujuannya dapat tercapai. Lanjut ya. Apa sih tujuan kerjasama? Tujuan kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Manfaat kerjasama. Yang pertama, meringankan pekerjaan. 2, membuat pekerjaan cepat selesai. Jika suatu pekerjaan dikerjakan secara sendiri, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi kalau suatu pekerjaan dilakukan secara bersama-sama 2 orang atau lebih, maka pekerjaan tersebut akan cepat selesai. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian yang terakhir, memupuk rasa tolong-menolong. Contoh kerjasama di sekolah. Perhatikan gambarnya ya. Itu ada murid-murid yang sedang melakukan kerja bakti. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Bentuk kerjasama di kelas. Bentuk kerjasama di kelas yang pertama. Ayo, sedang apa mereka? Sedang melakukan piket kelas. Piket kelas merupakan salah satu kegiatan kerjasama yang dilakukan di mana? Di kelas. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Maka Bapak Ibu guru sering membuat jadwal piket kelas. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Kenapa sih kita harus melakukan piket kelas? Apa manfaatnya? Yang pertama, membuat kelas menjadi bersih. Kemudian melatih kerjasama antar siswa. Dan meningkatkan semangat belajar.
Kok bisa? Karena jika kelasnya bersih, maka kita belajarnya juga akan lebih nyaman. Kalau belajarnya kita merasa nyaman, maka semangat kita juga akan meningkat. Bentuk kerjasama di kelas yang kedua adalah mengumpulkan sumbangan. Nah, jika teman kita mengalami musibah, maka kita harus membantunya. Apalagi kalau teman kita itu tergolong tidak mampu, maka kita bersama teman yang lainnya berusaha untuk mengumpulkan sumbangan. Sumbangan itu dapat berupa uang, makanan, dan pakaian layak pakai. Nah, sumbangan tersebut kalau sudah terkumpul, kita berikan kepada teman yang membutuhkan. Supaya apa? Supaya meringankan apa yang dialami oleh teman kita. Yang ketiga adalah mengerjakan tugas kelompok. Pasti dulu ketika masuk sekolah kalian sudah pernah melaksanakan kelompok nggih. Nah, dengan kita berkelompok, kita dapat berdiskusi dengan teman satu kelompok kita, berdiskusi menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Setelah melakukan diskusi, nanti hasil yang telah didiskusikan tersebut dipresentasikan di depan kelas. Lanjut, kerjasama di lingkungan rumah. Nah, tadi sudah di lingkungan kelas, lanjutnya di lingkungan rumah. Contoh kerjasama atau bentuk kerjasama di lingkungan rumah yang pertama adalah, coba itu perhatikan, itu gambar sedang melakukan ronda. Ronda biasanya dilaksanakan pada malam hari. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda ini dapat dilaksanakan dengan berjalan kaki, bisa bersepeda, atau kendaraan bermotor. Setiap malam, warga bergiliran dan bekerja sama melakukan ronda untuk memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat. Kemudian kerjasama di lingkungan rumah yang kedua adalah sedang melakukan apa ini? Kerja bakti. Kerja bakti ini berguna untuk kepentingan bersama. Contoh kerja bakti yang bisa dilakukan di lingkungan rumah diantaranya membersihkan sampah yang menyumbat selokan, memperbaiki jalan, dan memperindah taman. Kemudian yang ketiga, contoh atau bentuk kerjasamanya adalah gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Gotong royong ini bersifat sukarela. Dengan bergotong royong dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan tolong menolong antar warga.
Misalnya, saat terjadi bencana, warga bermusyawarah, kemudian dari musyawarah tersebut ada beberapa warga yang menjadi relawan. Nah, di situ bersama dengan warga yang lainnya mereka bergotong royong memberikan bantuan. Bantuan dapat berupa makanan, tempat pengungsian, atau pakaian layak pakai. Kemudian bentuk yang keempat adalah persiapan hari kemerdekaan. Cukup sekian yang dapat Bu Guru sampaikan, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.